Selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 6 Maret 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Talk edisi kemarin 5 Maret. Ada beberapa yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk kita bahas Talk malam ini. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Oke. Kita mulai dari ISG seperti biasa. Hari ini ISG melanjutkan rebound tepat mencapai 0,6 ya, di 6.660 yang merupakan target pullback setelah 6.514.15. Target sudah tercapai, seharusnya besok ada potensi untuk kembali koreksi dengan target menutup gap di 6.533 ya. Pergerakannya kemungkinan masih akan berkonsolidasi dengan rentang 6.600 sampai dengan 6.400 dalam beberapa minggu ke depan. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham ya. Malam Pak, mohon bahas saham CPIN untuk swing trading, berapa untuk SL dan TP-nya Pak? Terima kasih dan semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Oke, untuk trading CPIN. Oke, sekarang rejection dari EMA 60 kemarin naik cukup signifikan ya, tapi tidak berlanjut karena memang EMA 60 ini adalah merupakan target swing ataupun pullback ya. Jadi untuk saat ini CPIN masih berada, sebentar kita gunakan time frame jangka pendek ya, H4. Nah, untuk identifikasi berapa support dari saham ini. Oke, untuk target pullbacknya ini kemarin sudah tercapai, namun beberapa perdagangan ke depan kemungkinan masih akan bergerak di rentang 4.500 sampai dengan 4.400 ini. Nah, untuk trading ya, saya rasa ini tidak terlalu menarik karena upside-nya terbatas ya, hanya 3% saja. Tetapi kalau Anda mau, Anda bisa beli di harga sekarang dengan stop loss di 4.250, 2% dengan upside ataupun target di 4.560. Oke. Malam Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya mau tanya lagi terkait investasi, bagaimana cara kita menentukan harga suatu saham sudah mahal atau masih wajar untuk entry? Indikator apa saja yang perlu diperhatikan di laporan keuangannya? Terima kasih sebelumnya. Oke. Jadi terkait bagaimana kita menentukan saham layak invest dan tidak, itu dulu ya. Kita harus melihat bagaimana kalau kita growth investing, bagaimana kita melihat pertumbuhannya itu baik atau tidak. Pertumbuhan yang baik itu selalu mengedepankan pertumbuhan di bawah atau pertumbuhan profit. Jadi yang atas tumbuh itu good, tapi yang bawah tidak boleh lebih rendah pertumbuhannya. Ya, secara tidak langsung itu mencerminkan bahwa perusahaan ini akan lebih menguntungkan pemegang sahamnya, karena yang kita cari adalah profit yang nantinya bisa terrefleksi dari pertumbuhan maupun dari dividen. Kemudian untuk menentukan harga ini terkait harga sahamnya ya, otomatis kita harus menggunakan teknikal untuk menentukan saham ini menarik atau tidak untuk kita lakukan investasi ataupun memulai akumulasi. Biasanya kita melakukan akumulasi itu ketika saham itu memang belum naik ya, posisinya belum naik dan tentunya belum merefleksikan fundamental. Jadi ketika fundamentalnya tumbuh sekian persen tapi harga sahamnya tidak naik ya, kemudian apalagi turun ya, nah itu adalah mungkin saatnya untuk berinvestasi ya. Ya sama dengan kita membeli sebuah diskon ya, terjadi diskon harga padahal kualitasnya sama, fundamentalnya sama, tidak ada perubahan, kemudian harga sahamnya dikasih turun. Nah, kita gunakan pendekatan teknikal untuk menentukan titik entry ya. Jadi tetap untuk menentukan kita entry dan tidak, kita menggunakan teknikal ya. Nah, kalau terkait murah dan mahal, mohon maaf, kita memang tidak concern dalam value investing, kita menggunakan growth investing dan dividend investing. Jadi kita mungkin mengartikan bahwa dalam kondisi normal memang perusahaan yang bagus, yang bertumbuh, dividennya baik, itu tidak akan diperdagangkan di harga yang murah.
Tapi ketika market crash, memang banyak sekali saham-saham itu terdiskon. Ya, bagaimana kita mengetahui saham ini murah dan mahal? Ketika Anda melihat sebuah pertumbuhan di dalam fundamentalnya, ya, kemudian harga sahamnya tidak naik dan turun atau malah turun, Anda bisa menghitung berapa pertumbuhan secara persentase di fundamentalnya dan kemudian berapa penurunan harga sahamnya. Apakah sudah jauh lebih besar penurunannya daripada pertumbuhannya atau sama? Nah, kita bisa tentukan itu murah dan mahalnya di situ. Sebenarnya untuk menentukan valuasi itu tidak bisa hanya menggunakan PE ataupun PBV. Ya, itu adalah indikator umum. Ya. Jadi misalkan kita menentukan valuasi murah dan mahalnya perusahaan sektor pertambangan dengan banking, itu tentu saja beda caranya. Apa properti juga beda caranya, ya. Kita harus bisa menghitung berapa aset yang bisa ditambang, berapa cadangan tambangnya dan sebagainya. Sedangkan bank tidak seperti itu. Nah, inilah makanya ini akan menjadi kompleks. Makanya kita concern menggunakan growth investing karena kita berinvestasi di perusahaan di negara yang berkembang. Negara berkembang hampir mayoritas perusahaan-perusahaannya growth, ya. Berbeda dengan perusahaan di negara-negara yang sudah maju, yang sudah mature, ya kita akan mencari value hunter, ya, dimana ya kita akan temukan perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah ketika memang market secara umum diskon, gitu ya. Nah, kita berinvestasi, tetapi tidak selalu seperti itu ya. Ada juga perusahaan yang terdiskon tanpa adanya market crash juga ada, ya, gitu. Misalkan beberapa waktu yang lalu kita invest di saham Raja, gitu ya. Kita invest, sahamnya turun dari 1.300 ke 1.150-an. Ya, di bulan April, ya. Nah, itu termasuk diskon dan itu harus kita invest di situ, ya. Dan barulah market mengapresiasi. Intinya, ketika kita menentukan sebuah perusahaan itu layak invest atau tidak, pertama harus kita lihat fundamentalnya. Kemudian, kalau fundamentalnya layak, harga sahamnya sudah naik atau belum. Kalau harga sahamnya belum naik, kita bisa pertimbangkan. Apalagi kalau sahamnya memang sedang turun, nah itu bagus lagi, gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat berbagai perspektif ya. Kita bisa melakukan studi komparatif, ya. Kita bisa melakukan proyeksi-proyeksi ke depan, bagaimana outlooknya, berapa persen pertumbuhan ke depan, itu juga kita harus pertimbangkan ya. Jadi tidak semata-mata kinerja fundamental saat ini itu menentukan kita invest atau tidak invest, ya. Jadi kita harus bisa melakukan proyeksi-proyeksi yang sifatnya ya pertumbuhan, ya. Kita harus bisa hitung. Kalau kita merekomendasikan sebuah saham, tentu saja sudah ada perhitungan proyeksi yang disampaikan di Stockpix, ya, gitu. Jadi misalkan kemarin kita baru invest di BRI, ketika BRI kemarin turun ke 3.300, 3.600, kita sudah memberikan perhitungan 3 tahun ke depan bagaimana saham BRI, gitu ya, bagaimana fundamental BRI, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kita beli? Karena bukan perusahaan itu BUMN atau apa, karena dia memberikan diskon kepada kita untuk memberikan kesempatan untuk kita untuk membeli di harga yang menarik, gitu ya. Oke. Selamat malam Pak If, izin konsultasi untuk perbandingan BCA dan BRI 1 tahun ke depan, potensinya lebih baik yang mana secara risk dan reward. Oke. Berarti harga saat ini, ya kalau harga saat ini jelas saya akan bilang sangat mudah BRI jauh lebih menarik daripada BCA, karena memang BRI sudah turun, gitu ya. BCA relatif belum turun, gitu ya. Dan penurunan BCA memang standar penurunan yang wajar ya, penurunan wajar, tidak sampai dengan di bawah EMA 60. Sedangkan saham BRI ini sudah diskonnya sudah berapa persen, gitu ya. Kalau kita bicara upside, recover ke level tertinggi sebelumnya, ya, BRI ini memberikan potensi upside sekitar 64% dari harga saat, 60%-an lah ya, 60% ya dari harga saat ini 3.900. Nah, kalau Anda misalkan invest bersama peer kemarin ya di bawah di 3.300-an ya. Nah, Anda bisa dapat upside yang lebih jauh lebih tinggi ya di 90 hampir 100% ya. Itu dengan risk yang sangat minim tentu saja, karena potensi penurunannya hanya di 3.300 itu tadi. Gitu. Nah, sedangkan BCA ya, ini hal yang sangat ya ini sudah pernah kita bahas ya, 21%.
Dari situ capital gain potensi upside-nya jauh lebih kecil. Ya, sedangkan risk kalau dia turun ke bawah EMA itu juga kecil juga 8% secara risk. Ya, tetapi lebih kecil BRI kalau Anda masuknya kemarin di tanggal 3 atau tanggal 28, tanggal 27 Februari gitu ya. Jadi tentunya makanya ketika kita bilang BRI ini menarik karena berdasarkan potensi recover-nya ini potensinya lebih besar dibandingkan BCA, karena BCA sendiri memang secara kalau kita compare ya sebenarnya penurunannya tidak sedalam BRI gitu ya. Kalau kita bicara fundamental ya itu hal yang lain kan, pertanyaannya risk and reward ya. Gitu. Kalau pertanyaan risk and reward ya saya pastinya dari angka ya jelas BRI jauh. Belum kita bicara dividen nih jelas lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan BCA gitu ya. Kita tidak bicara fundamental loh ini ya. Kita bicara potensi capital gain dan risknya ya, capital loss-nya. Oke, gitu. Kemarin kita kebetulan di tanggal 20 ya akhir bulan Februari kita mulai akumulasi BRI karena BRI sudah masuk kepada harga yang kita harapkan. Kita sudah sampaikan juga kepada penonton Jeff Talk sejak bulan April, bulan Maret 2024 bahwa kita menunggu BRI di 3.800 mungkin baru kita pertimbangkan, dan baru di 3.600, 3.000 sekian, di bawah 3.800 baru kita memberanikan diri untuk merekomendasikan saham itu lagi setelah tahun 2020 gitu ya. Karena itu tadi potensi capital gain-nya memang besar gitu. Dan kami tahu penurunan ini tidak dipengaruhi oleh fundamental masih tumbuh, tetapi pertumbuhannya ini sedikit mengalami penurunan. Dan penurunannya wajar ya. Sudah kami sampaikan juga terkait penurunan kredit UMKM di 2024 kita sudah sampaikan, ada cek Instagram kami, kita sudah bahas terkait suku bunga tinggi dan sebagainya, itu sudah jelas ya potensi penurunan pertumbuhan untuk BRI. Oke, kita lanjut. Malam Pak, mohon analisa IPCC untuk invest dan berapa harga terbaik untuk akumulasi. Oke, kita lihat IPCC. Oke, untuk invest ya. Oke, untuk tentu saja selama dia masih di support trendline ini cukup menarik ya untuk melakukan akumulasi secara bertahap, karena memang saham ini uptrend dan uptrendnya ini cukup moderat ya. Jadi pergerakannya ini cenderung ya bisa dikatakan sopan gitu ya. Pergerakan tidak terlalu agresif, masih bergerak di rentang 800-700 ini. Jadi kalau Anda mau masuk di 720, 705 itu sudah, menurut saya sudah baik ya untuk akumulasi. Gitu. Oke. Assalamualaikum Pak ya, bedah Indi. Apakah layak untuk invest jangka panjang masuk di harga sekarang? Belum ya, semua saham batubara saya rasa belum saatnya. Ya, saham sektor energi terutama yang ada hubungannya dengan batubara saya rasa sekarang ini belum waktunya, sama dengan pembahasan sebelum-sebelumnya ya, untuk terkait saham energi, batubara dan sebagainya masih sama. Belum, menunggu siklus naik komoditas batubara. Oke. Selamat malam Pak ya, apakah investasi BMRI di average 5.500 sudah setahun lebih hold sekarang ini sudah layak averaging down di 4750-an atau masih ada kecenderungan masih ada penurunan lagi ya Pak? Saya masih ada dana untuk memperbaiki average investasi saya Pak. Terima kasih, semoga diberkahi dan limpahkan rezeki. Kalau kita bicara BMRI, kita akan mengacu pada best price ya. Jadi baru di harga itu mungkin baru kita akan rekomendasikan misalkan di peer. Karena kita di peer pun kita masuk terakhir 2020 sama dengan BRI. Jadi kita hanya akan invest di saham big caps banking kalau dia bisa turun di 0,6. Jadi kalau di harga sekarang ini di 4.800 4.700 itu menurut saya masih kurang turun gitu ya. Sekali lagi ini target kami ya, kalau dikasih bagus, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau saya akan beli baru akan kita rekomendasikan kalau Bank Mandiri turun di bawah 4.000 sampai dengan 3.900 ya, sekali lagi, dan ini masih berjalan ke sana. Walaupun misalkan dalam prosesnya Mandiri nanti ada pullback dulu di 5.300, misalkan saya punya di modal yang sangat tinggi ya di 5.000 ke atas, saya akan mengurangi karena secara teknikal potensinya masih turun ke bawah gitu ya, karena kami menggunakan pendekatan teknikal
investasi itu fundamental dipakai untuk memilih, tetapi teknikal menentukan untuk entry dan exitnya jangka panjang ya. Kita pakai time frame jangka panjang juga gitu. Jadi jangan disalahartikan, wah ini investasi apa trading? Tidak ya, kalau trading kita pure menggunakan teknikal dan jangka pendek. Kalau investasi kita menggunakan teknikal tapi jangka panjang gitu, untuk menentukan harga yang baik dan tidak baik dan kurang baik ya untuk beli. Karena kurang baik itu tadi mengandung resiko yang besar gitu ya, potensi downside-nya besar. Oke. Boleh dibantu analisa Java untuk swing menengah. Sebaiknya TP di harga berapa? Kita tidak menggunakan swing menengah, swing jangka pendek. Jadi kalau bertanya kepada kami, swing ya jangka pendek, time frame pendek ya, menggunakan time frame daily. Ya, dan sekarang ini untuk swing Java sudah di target terdekat ya. Walaupun ini ada potensi untuk ekstensi, tapi ini setidaknya untuk beli sudah cukup tinggi ya. Untuk swing idealnya masuk di 1980 ini ya, ketika dia mulai rebound, breakout ya di atas 1985 ini baru bisa entry untuk swing. Nah kalau sekarang ini kalau mau entry mungkin harus menunggu ada koreksi di 2040 ya. Untuk targetnya di harga saat ini di target 2140, target lanjutnya cukup jauh ya di 2450. Ini target jangka menengah, tapi ini bukan target swing. Kalau swing nanti bisa bolak-balik di sini dulu, ya, gitu. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mahu bertanya tentang analisa saham WIRG kedepannya gimana? Oh teknikal gitu ya, oke. Sepertinya kemarin sudah turun ya. Nah, oke, sekarang ini disupport, sepertinya kemungkinan pergerakannya akan setelah dia naik kemudian selesai dia akan konsolidasi ya. Prediksi saya dia akan konsolidasi di 120 dengan support itu resistnya, dengan support di 107. Seperti itu. Karena momentum naiknya sudah lewat seperti yang kita trading kan, kita bahas di pembahasan sebelumnya. Anda bisa cari, ada yang komen kalau beli sekarang pun juga masih bisa naik ya, habis itu turun ya. Gitu. Oke. Selamat malam, assalamualaikum. Oh ini sudah malam Pak. Mohon analisa ASPI buat swing. Terima kasih. Oke kita lihat ASPI untuk swing. Wah udah sangat tinggi ya. Saya tidak berani merekomendasikan saham seperti ini kalau sudah naiknya seperti ini ya. Karena ini sudah cukup tinggi dan juga berisiko tinggi. Tentu saja ini resikonya sudah jauh di atas batas toleransi risiko ya. Jadi paling tidak ini harus tunggu koreksi dulu ya di 197 atau di bawah 200. Malam Pak, semoga diberkahi kesehatan. Saya punya PGO average di harga 1000 dan sudah hold dari Maret 2023 dan sudah mendapatkan dividen. Pertanyaannya apakah saham ini masih ada potensi naik melihat sudah tidak ada investor asing di saham ini? Terima kasih dan tetap semangat edukasi. Oke. Kalau ada dan tidak adanya investor asing, orang saham TRAM, Trada Maritim, Anda bisa cari saham itu banyak investor asing yang angkut di sana. Ya, bukan masalah itu. Ya, naik dan turun itu selama dia fundamentalnya baik dan dia juga masih sehat secara ini, ya dia akan bergerak naik dan turun ya, gitu. Apakah masih ada potensi naik kalau kita time frame jangka panjang ini investasi ya? Tentu saja saham ini masih potensi naik karena secara fundamental, tentu saja kita harus melihat fundamentalnya ya, karena jangka panjang, ya toh. Nah, ini masih tumbuh, ya, di atas maupun di bawah, ya kan? Gitu. Dimana laba berpotensi naik ke angka 2,6T dari sebelumnya 2,4, 2,5 gitu ya. Jadi ada pertumbuhan di sini. Sedangkan harga sahamnya sedang turun sejak 2023, ya. Artinya ini harusnya ya itu tadi seperti yang pertanyaan di awal tadi, pembahasan di awal yang tanya, saham ini menarik, dikatakan murah dan mahalnya kalau bagaimana? Kalau fundamentalnya naik tetapi harga sahamnya turun, nah itulah dia, ya. Semakin turun semakin murah itu, ya, gitu. Oke, jadi menurut saya ya, kalau saya boleh katakan apakah masih ada potensi naik selama dia masih mencatatkan pertumbuhan, selama masih misalkan dividennya masih ngasih, ya, dan dividennya ini naik, seharusnya ya secara logika harga saham bisa naik. Terlepas dari ada dan tidak adanya investor asing di dalamnya, ya. Karena kami pun juga mohon maaf tidak menggunakan parameter itu untuk berinvestasi, ya. Selama fundamentalnya layak, ya, dan
tumbuh, harga sahamnya dikasih turun ya kita beli gitu. Karena berinvestasi itu kita nyari perusahaan yang bagus dan harga sahamnya sedang diskon kan gitu ya, kayak gitu ya. Baik, sudah saya bahas semua ya, semoga tidak ada yang luput ya, tidak ada yang terlewat, semua sudah kita bahas. Dan itulah pembahasan sesuai dengan apa yang ditanyakan, sesuai dengan kemampuan saya menjawab ya, semampu saya jawabnya. Apabila ada kekurangan silahkan Anda analisa lagi lebih baik lagi, buat proyeksi kalau Anda investasi. Kalau Anda member silahkan berkonsultasi, rajin-rajinlah berkonsultasi, jangan sampai nyangkut dulu baru berkonsultasi, itu akan lebih repot. Lebih baik konsultasi dulu baru eksekusi ya. Itu adalah pola kerja yang harusnya ada dalam berinvestasi maupun trading ya, kalau Anda member EF Advisor. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.